Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yonatan. Saya berasal dari Solo dan saya ada di pelayanan misi di Fire Mission. Jadi hari ini saya mau berbagi dan kita mau belajar bersama tentang sacrifice atau tentang korban persembahan. Di mana di dalam Roma 12 ayat yang pertama kita bisa melihat karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi di ayat Roma 12 ayat yang pertama ini kita bisa belajar bahwa ternyata persembahan bukan hanya selalu berbicara tentang uang ataupun materi, tapi persembahan itu berbicara tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Entah itu waktu kita, entah itu agenda pribadi kita, entah itu apapun yang ada dalam diri kita, cita-cita kita. Tuhan inginkan bahwa kita bisa mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Ada banyak aspek untuk kita mengikut Tuhan tentang korban persembahan itu. Di seluruh dunia ada banyak agama yang mengajarkan untuk mereka itu memberikan persembahan dengan wangi-wangian dupa dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat di dalam konteks surat yang ditulis Paulus untuk jemaat di Roma ini adalah bahwa korban persembahan yang hidup itu adalah korban yang dinanti-nantikan oleh Allah. Dan kita bisa mengerti bahwa Allah bukan Allah yang gila dengan persembahan manusia, tapi adalah Allah kita, yang kita sembah adalah Allah yang gila dengan perubahan hidup kita. Kita bisa mengikuti Dia dan kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita, sebagai kurios dalam hidup kita. Ya, kita bisa menengok kembali di Perjanjian Lama di Imamat 6 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kehidupan kekristenan kita diajar bahwa setiap hari kita harus membawa korban persembahan atau korban bakaran itu, di mana kita bisa mempersembahkan hidup kita, apapun itu yang ada dalam hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, agenda pribadi kita, dan banyak hal yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan setiap hari. Dan itu yang akan membuat api itu bisa menyala dalam hidup kita, untuk kita hidup agar terang itu ada dalam hidup kita dan kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita mulai mengerti bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang gratis, karena selalu ada yang harus dibayar. Itu kenapa kita belajar sampai hari ini bahwa no sacrifice, no fire. Tidak ada korban, maka tidak akan pernah ada api. Jadi kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kekristenan yang identik dengan korban. Dan hari ini kita belajar bersama bagaimana kita menghidupi korban persembahan hidup ini sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang membuat kita kesulitan untuk mempersembahkan hidup. Tapi ketika kita bersandar, kita mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus, kita akan mulai mengerti benar bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk kita memberikan persembahan hidup ini di hadapan Tuhan. Suatu ketika ada seorang teman bertanya kepada saya tentang mimpi saya dan cita-cita pribadi saya. Dan seketika itu juga saya hanya menjawab dengan senyuman, karena pertanyaan itu membuat saya berpikir dan merenung kembali ketika saya mengikut Tuhan. Saya mengerti benar ada banyak agenda-agenda dalam diri saya yang sudah saya berikan dan saya persembahkan kepada Tuhan waktu itu. Dan bahkan sampai hari ini pun saya mulai mengerti benar bahwa ketika saya hidup di dalam kehendak Tuhan, ada banyak hal yang mulai saya korbankan dalam hidup saya untuk mengikuti rencana Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat ini yang membuat saya berpikir keras bahwa mengikut Tuhan bukan hal yang mudah atau bukan hal yang dapat disepelekan. Ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak hal, agenda-agenda pribadi kita yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Ada banyak rencana yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita.
Bahkan ketika hari ini saya boleh melayani untuk pelayanan suku-suku, saya mulai mengerti benar bahwa Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang jahat untuk saya, tapi saya mengerti benar Tuhan sedang menata sebuah rencana yang begitu indah dalam kehidupan saya. Dan saya mulai mengerti bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan yang begitu besar dalam kehidupan saya untuk saya bisa melayani suku-suku. Hari ini saya mulai mengerti bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Dan hari ini izinkan saya boleh berdoa untuk saudara semua, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini, saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu benar Engkau memiliki kerinduan yang besar dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa mempersembahkan hidup kami setiap hari. Kami mempersembahkan setiap agenda kami pribadi untuk mengharumkan nama-Mu, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tahu, bahkan kami sadar emas dan perak tidak kami miliki. Tapi kami mengerti benar bahwa apa yang kami miliki hari ini, semua apapun yang ada dalam diri kami, Tuhan, ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Ajari kami mempersembahkan hidup kami setiap hari untuk kerajaan-Mu, Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, semua orang bisa melihat api itu, Tuhan. Semua orang bisa merasakan api itu, Tuhan. Semua orang bisa mengerti bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.